Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Caroline Simbiring. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas mengenai pengaruh media sosial di era globalisasi bagi remaja. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial di era globalisasi bagi remaja. Perubahan yang pertama, gaya berkomunikasi. Jika dahulu kita ingin berbicara atau ingin bertemu dengan teman, kita pasti membutuhkan waktu untuk saling bertemu. Namun, setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain hanya melalui media sosial seperti BBM, Line, WA, dan lainnya. Hal ini sangat memudahkan kita jika ingin bertemu atau berkomunikasi dengan seseorang. Perubahan sosial yang kedua, perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun kita tidak terlepas adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial atau berbicara dengan teman kita. Misal, mereka mengupload sebuah foto, namun pasti menuliskan deskripsi bahasa Inggris. Deskripsi foto menggunakan bahasa Inggris. Tidak jarang di saat bergaul pun banyak yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Perubahan sosial yang ketiga, perubahan pola interaksi. Banyak para remaja mengaku dengan menggunakan internet, mereka menambah wawasan mereka dan memperluas jangkauan pertemanan mereka. Mereka mengaku tanpa bertatap muka pun mereka dapat menjangkau pertemanan mereka lebih luas di akun media sosial mereka masing-masing. Perubahan sosial yang keempat, perubahan penampilan atau fashion. Banyak remaja sekarang ini yang bergaya mengikuti tren kekinian, seperti mengecat rambut mereka atau menggunakan pakaian-pakaian yang ketat dan mini. Mereka melakukan itu karena tren atau fashion yang kekinian, sehingga tidak banyak remaja yang mau melestarikan budayanya sendiri, yaitu menggunakan batik yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa. Yang terakhir, pola kebiasaan. Dengan adanya media sosial sekarang ini, semuanya menjadi serba cepat. Salah satu contohnya dalam hal berbelanja. Jika dahulu berbelanja harus pergi ke pasar atau supermarket, maka sekarang dapat berbelanja dengan mudah dan cepat hanya melalui situs jual beli online yang dapat memudahkan. Dampak positif dan negatif media sosial bagi remaja. Sosial media memiliki dampak positif dan negatif, hanya saja tergantung bagaimana sikap pengguna. Jika digunakan untuk hal yang baik, maka akan berdampak positif, namun jika digunakan untuk hal yang tidak baik, maka akan berdampak negatif. Contohnya, jika media sosial digunakan untuk memperluas pertemanan dan menambah pengetahuan, maka akan berdampak positif. Namun, jika digunakan untuk situs-situs yang tidak baik atau kekerasan, pencurian, maka hal tersebut dapat berdampak negatif. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah perubahan sosial dalam pendidikan masyarakat. Secara positif, teknologi seperti sosial media menjadi suatu inovasi perkembangan pembelajaran pada pendidikan Indonesia. Alternatifnya disebut sebagai pendidikan teknologi dasar, yang merupakan salah satu teknologi dalam memperkenalkan teknologi sejak dini kepada anak Indonesia, sehingga memberikan stimulasi perkembangan kemampuan problem solving-nya, kreativitasnya, dan yang lain. Alternatif lain untuk meningkatkan metode pembelajaran yang dapat kita dapatkan di sosial media seperti Google Classroom, Zoom, Meet, dan yang lain. Tidak terasa sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan pengaruh media sosial di era globalisasi bagi remaja. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Bye, sampai jumpa.